Ya, shalom saudara, selamat tahun baru. Kita ketemu lagi ya di hari ke-10 dari tahun yang baru ya. Nah saudara, hari ini saya ingin ajak kita merenungkan Mazmur 55. Nah ini masih termasuk Mazmur yang sedih ini saudara. Jadi ini kisahnya Daud ya. Jadi kita akan sama-sama melihat sebenarnya isi hatinya Daud apa yang dia curahkan di sini. Apa pemahamannya dia tentang Mazmur yang dia tulis ini ya. Oke, kalau sudah dapat, saya akan bacakan ya untuk kita semuanya. Mazmur 55. Doa minta tolong terhadap musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku, pikirku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Nah saudara, ini Mazmur ratapan ya. Ini Mazmur ratapan. Mazmur ratapan itu Mazmur yang sedih. Nah, Mazmur yang sedih ini saudara, tujuannya adalah untuk mengatasi konflik iman. Jadi pergulatan batinnya itu tetap terkontrol. Dia mungkin dia ada kecewa terhadap Tuhan, ya, atau kecewa terhadap situasi, atau dia mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi dengan Mazmur ini, ya, dengan Mazmur ini ingin mengajak, sekalipun sedih, tapi tetap ada batasnya, tetap ada kontrolnya. Jadi jangan sampai melewati batas, jangan sampai nanti akhirnya itu meninggalkan Tuhan, jangan sampai menghujat Tuhan. Jadi ceritanya gitu. Tapi yang unik, ini juga Mazmur pengajaran. Sementara Mazmur pengajaran itu adalah Mazmur kontemplasi, itu perenungan yang mendalam, mengajak orang itu untuk bisa hidup dengan hati-hati, memberi orang-orang itu wawasan. Ini loh, kamu harus hidup berhati-hati. Jadi ini Mazmur ratapan sekaligus Mazmur pengajaran, ngajak orang hati-hati, tapi juga membuat imannya tetap ada di jalurnya, membuat pergumulan-pergumulan itu tetap ada dalam kontrol, gitu ya, tetap terkontrol. Nah, saudara, jadi ini ceritanya tentang Daud yang dia lagi dalam hatinya itu sedih, hancur hatinya ini, Daud ini. Kenapa? Nah, di Mazmur ini dia menumpahkan ketakutannya, saudara.
Dia menumpahkan ketakutannya. Kalau kita melihat Daud ini sebenarnya benar-benar ketakutan. Dia mengalami banyak ketakutan di sini. Kenapa kok dia mengalami ketakutan? Saudara, jadi yang terjadi di sini adalah waktu Daud dikudeta oleh Absalom, digulingkan tahtanya oleh Absalom, dia harus mengungsi. Banyak orang yang akhirnya bahkan dia difitnah, bahkan sekonyong-konyong dia dimusuhi. Dia berpikir mungkin, apa salahku? Kenapa kok gak ada yang bela aku? Rakyatku ini, ya. Dia nangis, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami ketakutan, dia tumpahkan semuanya di sini. Itulah kenapa dia langsung berteriak di ayat yang ke-1, berilah telinga ya Allah kepada doaku, jangan bersembunyi terhadap permohonanku. Seketika dia merasa Tuhan itu jauh dari dia. Orang kalau ada dalam pergumulan ya, apalagi kalau sudah itu yang miris-miris gitu ya saudara ya, mepet-mepet, serasa Tuhan jauh gak saudara? Serasa Tuhan gak jawab doanya ya. Kenapa Tuhan gak jawab-jawab? Daud merasa seperti itu. Itulah kenapa dia bilang, berilah telinga kepada doaku, jangan bersembunyi, perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa di situ. Kenapa? Saudara, kalau saudara lihat di ayat 12, saudara akan ketemu kan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Dia dikudeta sama Absalom, dia pergi, oke, dia seorang pejuang, saudara. Dia ini ahli perang, ya. Oke, dia pergi. Meskipun dikudeta sama anaknya, dikhianati anaknya itu memukul dia, tapi dia bilang gini, ya di ayat 12. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orangnya dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Jadi ini sahabatnya sendiri. Dia dikhianati sama sahabatnya sendiri. Saudara, kalau kita baca di 2 Samuel 16 ayat 23, kita akan tahu siapa ini orangnya yang dimaksud sama Daud ini. Saya bacakan ya. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ahitofel ini sahabatnya Daud. Jadi ini, misalnya kalau orang Surabaya ngomong ini koncoplek ini, saudara. Dia betul-betul ngerti siapa Daud. Dia ahli strateginya Daud. Dia penasihatnya Daud. Ibaratnya gini, Daud mikir apa, dia udah tahu. Jangankan Daud ngomong, Daud kedip atau Daud senyum, dia sudah tahu maksudnya apa. Sebegitu dekatnya. Itulah kenapa akan dibilang, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Betapa dekatnya hubungan mereka. Ini hubungan persahabatan, saudara. Bukan cuma hubungan teman yang cuman say hello, kamu halo, ya apa kabarmu, enggak. Ini benar-benar baik, tahu sama tahu. Bahkan nasihatnya Ahitofel itu disamakan dengan petunjuk dari Tuhan. Saking bijaksananya dia, saking hebatnya dia. Itulah kenapa Daud kecewa di dalam hatinya, makin pedih hatinya. Nah, ketakutannya Daud itu makin besar. Kenapa? Karena dia pernah melakukan ini. Dia pernah mengkhianati Uria, ya, untuk merebut Batseba. Dia jadi perebut istri orang ini waktu itu. Dia mengkhianati Uria dan dia tahu rasanya dikhianati itu bagaimana. Karena dia pernah mengkhianati. Bahkan dia pernah menghilangkan nyawa. Itulah kenapa ketakutannya ini makin besar. Dia seperti terteror hatinya itu. Nah, itulah saudara, ketakutan-ketakutan yang kita lihat dari Daud. Ini bukan ketakutan-ketakutan yang kita ada masalah keuangan. Enggak, Daud ini enggak kekurangan dalam hal keuangan. Dia raja, ya kan? Dia raja, dia makmur. Yang sebenarnya permasalahan terbesarnya yang sedang dia gambarkan di sini adalah hubungan. Ya, hubungan antar manusia. Bagaimana rusaknya hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia kalau sudah rusak itu menakutkan loh, saudara.
Berapa banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara hubungan yang rusak? Berapa banyak satu saudara itu bahkan saling memenjarakan? Iya kan? Kalau kita lihat, kalau nggak rebutan warisan, iya kan? Kalau orang Jawa bilang rebutan rekoyo, ya? Gimana kalau sudah rebutan kayak gitu-gitu? Serem kan? Bisa sampai tembak-tembakan, sewa orang, lapor-laporan ke polisi, ya kan? Bikin narasi yang macam-macam di media sosial. Dan kita bisa lihat kalau sudah di media sosial itu, kalau netizen, saudara, netizen maha benar nggak? Netizen maha benar kan? Itu ya, kalau sudah orang komen di kolom komen di Instagram, di Facebook, itu seolah-olah mereka yang paling benar. Serem kan? Berapa banyak orang itu takut dibully di media sosial. Hubungan dengan orang itu kalau nggak beres itu mendatangkan ketakutan yang besar loh, saudara. Dan ini yang dialami Daud. Hari itu dia menangis dengan luar biasa. Hancur hatinya, pedih luar biasa dia. Dia bukan cuma kecewa, tapi dia sampai masuk ke dalam satu yang namanya ketakutan. Takut itu apa? Takut itu gini. Takut itu ngeri dia menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Ahitofel mengkhianati dia, buat dia itu satu bencana. Kenapa? Karena dia tahu betul siapa Daud. Dan dia takut karena dia tahu betul kebiasaannya Daud. Dia tahu pikiran-pikirannya Daud. Dia akan merancang strategi yang bikin Daud mati. Dan kalau kita lihat di ceritanya, saudara, Ahitofel sebenarnya sudah ngomong sama Absalom. Gini aja, kita bikin siasat seperti ini, langsung dihabisi semua. Sampai Daud-Daudnya dihabisi semua. Dia pasti kalah mereka. Gitu. Tapi ya itulah, inilah doanya Daud. Di ayat ke-9, bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Dikabulkan sama Tuhan. Permintaannya gak didengar sama Absalom. Absalom dengarkan orang lain. Dan akhirnya Ahitofel justru mati bunuh diri. Ketakutannya Daud masuk akal loh, saudara. Itu coba, waktu itu Ahitofel ini didengarkan sama Absalom. Daud sudah mati waktu itu mungkin. Itulah kenapa Daud takut sekali. Dianggap Ahitofel ini satu bencana. Sebenarnya takut itu kan mekanisme pertahanannya orang, saudara. Mekanisme pertahanannya orang. Kalau kita gini, kalau kita tahu apa itu rasa takut, kalau ada api besar, kita mendekat atau menjauh, saudara? Menjauh. Kenapa? Takut. Itu bisa membahayakan kita, benar nggak? Nah, takut sebenarnya dalam batas tertentu itu justru membuat kita ini tetap survive, tetap hidup, gitu loh. Siapa di sini yang nggak takut kena kanker, saudara? Ayo, siapa di sini yang nggak takut ini, yang nggak takut opnam di rumah sakit? Iya, enak di rumah ya, makan ya, gitu. Nah iya, meskipun cuma makan tempe, sambal sama kerupuk, wah enak ya. Nah, artinya apa? Kita takut kan? Karena kita takut masuk rumah sakit, kita jaga kesehatan, bener nggak? Nah, itu takut yang wajar. Tapi ketakutannya Daud ini sudah masuk sudah, karena dia saking ketakutan, dia mungkin bahkan mengalami gangguan kecemasan waktu itu, sampai dia akhirnya berdoa seperti ini. Makanya hubungan antar manusia itu sebenarnya kompleks. Daud dalam Mazmurnya dia lagi menunjukkan sebenarnya gini, pengkhianatan, pembunuhan, keserakahan itu bukti betapa kompleksnya kerusakan hati manusia. Ya, sementara hati manusia ini pusat dari kehidupannya manusia. Kalau hatinya rusak, kehidupannya juga rusak. Apa yang dia lakukan itu juga rusak, gitu loh. Jadi Daud sedang menunjukkan betapa rusaknya manusia. Saudara, waktu kita pelajari tentang Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satu kerusakannya itu kan kerusakan dalam hal sosial. Bagaimana Adam menyalahkan istrinya gara-gara dia, ya kan? Dia nggak mau tanggung jawab, tapi dia nyalakan istrinya, nyalakan Hawa. Kerusakan psikologisnya apa? Dia mengalami ketakutan. Dia sampai bersembunyi. Akhirnya
untuk menutupi rasa takutnya, dia menyalahkan orang lain. Dia mengorbankan orang lain. Itulah yang terjadi di masyarakat kita di dunia. Berapa banyak orang mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri? Ayo, iya kan? Berapa banyak, saudara? Kalau kita lihat kebiasaan di masyarakat ya. Kalau disuruh ngantri, kira-kira mau nggak, saudara? Kalau di masyarakat kita, nyerobot ya. Kalau diingatkan ngamuk nggak? Ngamuk kan? Dia yang lebih ngamuk daripada kita kan? Kita cuma mengingatkan baik-baik, misalnya, Pak, maaf ya, tolong antri. Saya itu kesusu. Loh, saya pernah kayak gitu, saudara. Saya pernah dulu waktu di mana stasiun itu belum ada online dulu. Jadi saya kalau beli tiket jauh-jauh hari saya ke sana beli tiket. Nah, saya sudah di depan, jadi urutan nomor 2 sudah. Nah, tiba-tiba ada orang dari belakang. Sret, rombol, saudara. Ada orang dari belakang rombol, sret, gitu. Saya bilang, Pak, maaf ya, ini saya sudah ngantri dari tadi, Pak. Saya bilang gitu. Tolong Bapak ngantri di belakang. Kamu dia, ya gitu. Saya tuh kesusu, Mas, gitu. Ya saya bilang loh, saya juga kesusu, Pak. Dari tadi saya sudah, tapi saya ngantri dari tadi. Ngotot loh dia masih ngotot. Sampai akhirnya dimarahi dia sama orang banyak. Terus kasirnya bilang, Pak, kalau Bapak nggak antri di belakang, saya nggak layani Bapak. Dibilang gitu. Iya, akhirnya dia nggak mau mundur ke belakang. Nah, itulah. Kadang-kadang orang sampai pukul-pukulan gara-gara apa? Gara-gara yang seperti ini kan, mau menang sendiri. Kita di masyarakat lihat banyak orang egois, nggak ada. Lihat ya, banyak orang egois. Nah, itulah yang terjadi pada Daud. Dia menunjukkan ini loh rusaknya hati manusia. Orang yang dipenuhi keegoisan, nggak peduli sahabat, dia akan tega mencelakai kamu. Nggak peduli bahkan dia saudaramu sekalipun, dia akan tega mencelakakan kamu. Dia akan tega bahkan membunuhmu. Daud lagi menunjukkan itu. Ini jadi masalah rusaknya hati manusia itu nggak peduli siapapun, saudara. Nggak peduli saudara, nggak peduli sahabat, nggak peduli teman. Gitu loh. Kalau rusak, ya. Hati itu pusatnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Semuanya itu diolah di dalam hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, itu semua itu sumbernya dari dalam hati. Gitu loh. Itulah kenapa hati kita butuh dipulihkan sama Tuhan. Hubungan antar manusia itu rumit. Kenapa? Karena dosa. Dosa ada di dalamnya. Nah, kalau dosa sudah ada di dalamnya, ya, yang terjadi adalah yang keluar itu pikiran berdosa semua, tindakan-tindakan yang berdosa. Nah, kalau tindakan berdosa, itu kira-kira tindakannya itu benar nggak, saudara? Nggak benar. Orang kalau korupsi, saudara, yang dipikirkan siapa? Apakah dia memikirkan kemajuannya masyarakat? Enggak ya. Orang kalau korupsi mikirkan siapa? Dirinya sendiri. Memperkaya siapa? Dirinya sendiri. Apakah dia akan memperkaya masyarakat? Enggak kan? Jangankan gitu ya. Bahkan sesama pendeta kadang-kadang rebutan lahan pelayanan, bener gak? Kalau kita lihat konflik-konflik di dalam gereja, sumbernya apa? Iya kan? Lahan pelayanan kan? Bener gak? Seharusnya aku yang mimpin. Kayak gitu. Anak dengan anak, saudara. Seharusnya papa ngasih aku warisan lebih banyak. Kenapa ini kok dikasihkan sama dia? Ya kan, keserakahannya muncul. Itulah kenapa kalau sudah kayak gitu, manusia tuh cenderung ingin melakukan segala cara yang bisa dikerjakannya, menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Dia nggak peduli dengan orang lain. Saudara, saya ingin bacakan di 1 Timotius 6 ayat 10, saudara. Ini ayat terkenal sekali. Ya, dibilang gini, karena akar segala kejahatan, di berbagai terjemahan dibilang, karena akar berbagai kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini sebenarnya titik beratnya adalah soal keegoisannya orang. Uang itu sebenarnya
uang itu netral. Uang kalau kita pakai untuk kebaikan, ya dia juga mendatangkan hal yang baik. Tapi kalau uang kita pakai untuk bayar orang, untuk mukuli orang, uang jadinya jahat kan? Iya kan? Nah, sebenarnya gini, di sini titik beratnya adalah keegoisan. Waktu orang egois, orang akan menghalalkan segala cara. Waktu orang menghalalkan segala cara, akan timbul banyak kejahatan. Hubungan dalam berbagai segi kehidupan itu akan rusak. Hubungan dalam banyak segi, hubungan antar orang dengan orang itu akan jadi teror. Saudara, berapa banyak orang yang jadi korban bullying itu mati bunuh diri? Jahat nggak bullying, saudara? Kadang gini, kita tuh maksudnya baik, ingin berbuat baik sama orang, sama kayak Daud. Dia sama Ahitofel ini baik loh, saudara. Lihat, mereka menghabiskan waktu bersama-sama, mereka ke bait Allah bersama-sama, ibadah sama-sama. Apa enggak rohani, saudara? Dua orang ini. Apa enggak rohani? Kurang rohani, gitu ya. Daud rohani, ternyata Ahitofel juga rohani. Tapi sama-sama rohani, ternyata yang satunya kayak gitu, saudara. Bahkan ingin membunuh Daud. Ini sesuatu yang tiba-tiba, seperti membalik telapak tangan gini. Disitulah ketakutan itu terjadi. Disitulah hubungan dengan masyarakat itu terjadi. Kita sama tetangga aja kadang-kadang curiga kan, saudara? Bener nggak? Ya, curiga tetangga sama tetangga curiga. Nanti tetangga nurut parkir sebentar aja, udah ngamuk-ngamuk. Ya bener nggak? Ada tetangga yang nggak tahu diri. Ya, parkirnya diparkir di depan rumah kita keluar masuk nggak bisa. Nanti ditegur, Pak minta tolong mobilnya dipinggirkan sedikit, ngamuk-ngamuk. Ini kan jalan umum. Iya kan? Ngomongnya kan kayak gitu kan. Oh, saya sering lihat, saudara, di IG itu orang kalau diingatkannya kayak gitu ngamuk-ngamuk, saudara. Akhirnya kadang-kadang gini, kita mau berhubungan dengan orang lain, itu akhirnya malas nggak, saudara? Males ya. Kita kalau di satu masyarakat, orangnya kita anggap resek gitu ya, kita males kan. Bahkan sekalipun itu di gereja atau di komunitas yang kayaknya rohani, kalau itu sudah mulai misalnya bergosip satu sama lain gitu ya, mulai saling menjatuhkan satu sama lain demi dalam tanda kutip cari muka, kita nggak nyaman juga kan. Dan memang itu banyak kejadian kan, saudara. Ayo, berapa banyak coba di ladang-ladang pelayanan loh, orang-orang yang kelihatannya rohani ternyata mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Kelihatannya ini demi nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kalau ada orang yang ribut-ribut soal pelayanan, tanya motifnya apa sebenarnya. Iya kan? Kita harus tanya motifnya dia apa sebenarnya. Bener gak? Orang kan sekarang gampang toh ngomong, ini dari Tuhan loh. Ini dari Tuhan, ini visi dari Tuhan. Bener nggak visi dari Tuhan? Jangan-jangan dia yang ngawur, ya kan? Secara kadang-kadang ada orang, dia tuh gini, kamu doa, nanti pura-pura ngomong, ini dari Tuhan, ngomong sama dia, ini dari Tuhan loh. Ngeri nggak ya kayak gitu, saudara? Hamba Tuhan loh disuruh bikin buatan palsu kayak gitu, saudara. Ngeri ya, hubungan antar manusia ini ya. Itu yang masih sesama anak Tuhan loh, saudara. Tapi kadang-kadang menurut saya hubungan sama anak Tuhan itu justru malah lebih ngeri kalau soalnya apa? Semua selalu ada ayatnya. Cari ayat pembenaran. Iya kan? Apalagi yang di luar yang nggak tahu kebenaran. Nah itu loh. Tapi Daud dalam ketakutannya dia akhirnya menunjukkan satu jalan. Nah ini dia mengelola konflik, mengelola ketakutan di dalam hatinya. Dia akhirnya kan takut kan. Ini jadi satu pengalaman yang traumatik buat dia. Dia stres gak? Stres gitu dia. Bahkan mungkin dia sudah masuk ke dalam gangguan kecemasan. Dia nangis, dia cemas, sampai dia bilang gini di mana? Ayat ke-6. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah,
Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saking dia berpikir, ini nggak mungkin, aku nggak mau menghadapi ini. Sekarang hubungan antar manusia itu rumit memang. Ya, jadi Daud sedang menunjukkan betapa rusaknya hati manusia. Tapi Daud memberi satu solusi. Satu solusinya apa? Ayat 17 sampai 20. Dia bilang ayat 16. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Jadi waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, dan seterusnya. Ayat 19, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, dan seterusnya. Daud sedang menunjukkan satu solusi. Satu solusinya apa? Doa. Loh, kok bisa? Kok bisa berdoa? Nah, saudara, gini. Yang Daud lakukan itu bukan cuma sekedar berdoa. Yang Daud lakukan sebenarnya gini, dia sedang menyadari bahwa doa itu adalah sebuah bentuk kesadaran atau tindakan yang tertinggi. Satu bentuk kesadaran tertinggi dari rohnya bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamah dia. Jadi Daud sudah menghayati gini, loh, Tuhan itu loh ada bersama-sama dengan aku. Tuhan itu menjamah aku, seharusnya aku datang sama Tuhan. Ini adalah satu bentuk kesadaran yang tertinggi dari manusia, bentuk tindakan yang tertinggi dari manusia untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia nggak mungkin datang kepada Tuhan. Tapi Daud menyadari, karena Tuhan sudah menjamah aku bisa datang kepada Tuhan. Itulah kenapa aku datang aja dulu sama Tuhan, datang sama Tuhan. Aku ingin ngomong sama Tuhan. Gitu. Aku ingin ngomong sama Tuhan. Waktu dia ngomong, disitulah dia menyadari bahwa segala sesuatunya itu diatur oleh Tuhan. Bahwa segala sesuatunya itu sudah sama Tuhan, itu diizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti menolong dia. Tuhan pasti ngatur segala sesuatunya. Gak mungkin Tuhan alpa terhadap dia. Tuhan punya rencana terhadap dia. Dan kalau Tuhan berencana, rencananya gak mungkin gagal. Nah, itu yang dipahami oleh Daud. Kerinduan terbesarnya adalah persekutuannya dengan Tuhan. Dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia memulihkan kembali, noto lagi hatinya. Itulah kenapa kalau orang ada dalam konflik-konflik dalam keluarga, kalau satu sama lain sebenarnya mau berdoa sungguh-sungguh, mau kembali kepada Tuhan, mau menaruh semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan engkau wasitnya, keluarganya aman kok. Keluarganya ini pasti rukun. Kenapa? Karena kebenaran ketemu dengan kebenaran. Allah itu tertib gak, saudara? Tertib. Allah itu penuh kasih gak? Penuh kasih. Jadi semua itu ada dalam naturnya Tuhan. Semuanya itu ada dalam sifat aslinya Tuhan. Dan kita diciptakan sama Tuhan itu sesuai dengan sifat aslinya Tuhan. Gitu loh. Itulah kenapa sebenarnya kalau kita dewasa rohani sama dewasa rohani, kita ada di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, ketemu dengan yang intim dengan Tuhan, kita seharusnya bisa rukun kok. Meskipun pada akhirnya ada gesekan, karena kita tetap manusia yang gak sempurna, tapi kita nanti tetap bisa rukun. Gitu. Kenapa? Karena naturnya Tuhan, sifatnya Tuhan ada di dalam kita. Gitu loh, saudara. Nah, itu yang terjadi sama Daud. Itulah kenapa dia bisa nangis, saudara. Waktu Absalom mati. Ya, waktu Absalom mati, apa yang dia lakukan? Dia nangis, ditangisi, saudara. Saudara, kalau musuh saudara yang misalnya dalam tanda kutip dapat sial gitu, kira-kira kebanyakan orang itu berpikir apa, saudara? Kapok pun. Ya kan? Rasa ngokon itu penghukuman dari Tuhan. Gak sia-sia aku berdoa. Doa aku dijawab sama Tuhan. Apa? Dia dihajar sama Tuhan. Iya kan? Akhirnya apa? Pikiran kita jadi kejam juga kan? Iya toh? Padahal Tuhan gak kayak gitu. Waktu Tuhan mengizinkan sesuatu sebenarnya supaya orang itu kembali kepada hati yang bertobat, gitu loh. Kembali kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Secara sebenarnya gini, waktu misalnya ada orang konflik dengan kita ini, kita misalnya sudah cek diri kita sudah cek hati kita, ternyata hati kita benar, kita ternyata sudah memang ada di posisi yang benar. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bela aku.
terus orang yang bermasalah dengan kita dalam tanda kutip dia dapat sial. Saudara, apakah sebenarnya itu benar-benar bisa dibilang itu wah itu dihajar sama Tuhan dia? Memang ada disiplin sama Tuhan, tapi tujuan dari disiplin Tuhan sebenarnya apa? Ingin membawa dia kembali sama Tuhan. Nah gitu loh. Jadi makanya kalau ada yang kayak gitu kita jangan kesusu gini, kapok gitu. Kita jangan kesusu nyukur-nyukur no, saudara. Kenapa? Karena jangan-jangan memang ada maksud Tuhan untuk membawa dia sebenarnya kembali kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat peristiwa dalam tanda kutip sial itu, gitu loh ya. Nah kita harus hati-hati, gitu loh. Saudara, dalam doa kita, dalam kehidupan doa kita, dalam keintiman kita, seperti yang Daud lakukan, kita mulai akan menyadari bahwa Tuhan tuh nggak pingin kita hidup dalam ketakutan kok. Waktu kita bergaul dengan dunia, Tuhan tahu kok kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna. Dan waktu kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna, kita akan ketemu dengan saudara yang tidak sempurna. Iya, kita akan ketemu dengan teman-teman yang tidak sempurna, ketemu dengan tetangga yang tidak sempurna, ketemu dengan orang yang rohani yang tidak sempurna, ya kan? Ketemu dengan siapa lagi, saudara? Ketemu dengan pendeta yang tidak sempurna mungkin, ya toh? Hamba-hamba Tuhan yang tidak sempurna, kita akan ketemu dengan semuanya itu. Tuhan tahu, tapi Tuhan tuh gini, nak, nggak apa-apa, dihadapi aja. Jangan kamu penuh ketakutan. Kalau kamu penuh ketakutan, kamu penuh kecurigaan, nanti kamu paranoid. Nah, kita justru nggak bisa bergaul kemana-mana. Dan waktu kita nggak bisa bergaul, kita nggak bisa jadi terang di mana-mana. Tuhan kan bilang, pelita itu kan nggak ditaruh di bawah gantang kan? Iya kan? Pelita itu ditaruhnya di atas kan? Kenapa? Supaya terangnya bisa dinikmati orang banyak. Bener nggak, saudara? Nah, itulah hidup kita. Jadi kita, meskipun dunia nggak sempurna, itu bukan berarti kita menarik diri dan jadi antisosial. Tapi kita harus tetap ada bersama-sama di dunia ini untuk apa? Untuk jadi terang. Itu maksudnya. Saudara, saya ingin bacakan di 2 Timotius 1 ayat 7, saudara. Dibilang gini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, saudara, ketakutan itu bukan naturnya Tuhan. Ya, ketakutan itu naturnya dosa. Jadi kalau kita sampai takut dalam hubungan dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, atau kita sedang bermasalah dengan orang lain, jangan pernah takut. Kenapa? Daud bilang gini. Daud kasih contoh. Dia kembali sama Tuhan. Dia kembali sama Tuhan. Dia berusaha menyadari bahwa ada rencana Tuhan di sana. Hubungan dalam dunia ya itu memang sudah rusak, kompleks, tapi juga meresahkan. Tapi jangan pernah takut. Kenapa? Karena damai sejahteranya Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan kan bilang, dia Immanuel. Immanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ada nggak damai sejahtera? Ada. Kenapa? Karena Tuhanlah damai sejahtera itu. Karena Tuhan itu damai sejahtera, karena Tuhan itu kasih, karena Tuhan itu sukacita. Waktu Tuhan menyertai kita, semuanya itu nggak akan pergi, semuanya itu akan ikut, akan ada di dalam hidup kita juga, gitu loh. Itulah kenapa, saudara, sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hubungan dengan orang banyak, ya, mengalami kesulitan hubungan dengan dunia, kita mungkin pernah ada dalam konflik-konflik, atau mungkin kita sedang ada dalam konflik-konflik. Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Koreksi hidupku Tuhan. Kalau aku memang benar, Tuhan bela aku Tuhan. Tuntunan aku Tuhan supaya ini selesai satu persatu. Dan kita bisa lihat nanti. Kalau di kisahnya Daud, waktu Absalom memberontak terhadap dia, bagaimana semuanya itu pada akhirnya selesai. Ya, semua pada akhirnya selesai. Memang penyelesaiannya nggak sempurna. Absalom mati, saudara. Mati ditombak sama Yoab. Padahal Daud sudah ngomong, sayangkan nyawanya.
Tapi Yoab gak peduli, ya kan? Yoab gak peduli. Tobat sama Yoab. Mungkin pikirnya Yoab, jangan-jangan kalau dibiarkan nanti lama-lama gitu lagi nanti, ya kan? Tapi kita bisa melihat pada akhirnya endingnya apa? Daud mengalami pembelaan Tuhan. Daud mengalami pimpinan Tuhan, ya kan? Secara dalam hubungan kita dengan dunia, biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Ya, sekalipun nggak sempurna nggak apa-apa, tapi tetaplah jadi terang. Ya, saudara, yuk kita sama-sama berdoa.